dan kita tinggal merusak itu. Merusak ya. Berarti merusak Kiai. Ya, Nggak boleh boleh gitu. ada muncul lagi. Bila perlu diberi sanksi yang menjerahkan. Jadi sikap PBNU gimana ini Pak Yai? Apakah Kita semua istilahnya apa yang cocok, mengutuk apa-apa. mengecam ya? Mengecam keras. Kiai Miftahul Ahyar memberikan tanggapan tegas kepada Gus-Gusan, yaitu Gus Elham yang akhir-akhir ini viral dengan tingkah lakunya kepada anak-anak kecil, yang dimana dari dulu sudah pernah saya bahas orang-orang sejenis ini, baik dari Gus Elhamnya atau dari beberapa Gus-Gusan yang lain atau ning-ningan yang berceramah tentang hal-hal konyol, ngeres, dan hal-hal kotor lainnya. Nasi uduk ikan tongkol meripate ngantuk cekelan kunci. Penormalisasian ceramah-ceramah konyol seperti ini ketika dulu awal-awal kita bahas, sama seperti kasus Guru Skumpul. Awal-awal ketika Heri Pras membahas Guru Skumpul, teroran sangat luar biasa. Ada yang keluar sampai hawarisnya, teman-teman, ingin membunuh saya, ingin menghabisi saya. Kalau Heri Pras ada di Kalimantan sudah habis katanya. Begitu kata mereka. Sama ketika awal-awal saya membahas Ikdam, serangan, teroran, mengajak ribut banyak. Membahas Gus Reza yang menjamin Banser dan Paganusa pasti masuk surga. Itu pada saatnya di akhirat Banser sama Pagarnusa itu semuanya nanti pasti akan masuk surga. Orang anjingnya Ashabul Kahfi yang namanya Kitmir itu jaga ulama di goa sampai bertahun-tahun. Anjingnya mati, masuk surga karena jaga ulama. Anjing masuk surga, jaga ulama. Apalagi Banser sama Pagarnusa, nasibnya pasti lebih baik daripada anjingnya gitu. Kalau tidak ada Gufron, mungkin tidak menimbulkan NU. Pernyataan sesumbar seperti ini ketika kita bahas, kita luruskan, banyak yang tidak terima, teman-teman. Neror, bukan keluar jiwa-jiwa muslimnya, tapi keluar jiwa premanismenya, aroganismenya, merasa tak tertandingi, merasa kuat, merasa berkuasa, dan merasa diri mereka overpower, sehingga apa? Berani ngancam-ngancam orang lain. Dan tak berhenti sampai di situ ketika saya membahas ning-ningan yang membahas kitab Fathulizar. Malam satu suami istri gak boleh melakukan anu. Yang kedua, malam Ahad malam Minggu ora boleh anu. Ikut targane Fathulizar. Nek sampai tetap diterjang suami istri malam Minggu, malam Ahad kok melakukan anu, lahir jadi anak, biasanya bocah nyolongan. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Ketika kita meluruskan itu, apa yang terjadi? Para pengikut ning-ningan ini banyak yang protes. Ya, sampai-sampai Heri Pras menghina kiai pengarang kitab Fathulizar. Tapi dengan berjalannya waktu, netizen semakin waras. Karena kita tidak putus asa meskipun diteror, dijebak. Heri Pras pernah sampai dijebak, teman-teman, karena membahas kiai-kiai yang salam-salaman dengan santri-santriwatinya. Diakali pakai kain agar bisa sentuhan dengan, nanti muncul akal-akalan juga, berzina pakai kondom. Agar apa? Tidak nyentuh langsung, jadi tidak dihitung zina. Karena apa? Nggak perlu sampai di situ. Doktrin ngalap-ngalap berkah yang viral kemarin kita bahas juga sampai kepada pemahaman orang bisa menyucikan rahim dengan ngalap berkah. Orang bisa melahirkan wali karena pensucian rahim tersebut melalui dengan cara apa? Berzina dengan si kiai pengasuh pondok pesantren. Dan berbagai macam doktrin konyol, halu, aneh, nyeleneh muncul di antara mereka ketika kita kritik, ngajimu kurang jauh, ngopimu kurang kental. Begitu katanya. Dan sekarang Gus L ini tengah menjadi sorotan dengan tingkah lakunya yang sekarang ini viral. Berulang-ulang kali dia ketika klarifikasi menyatakan itu adalah video yang lama. Kita sudah mendelete-nya dari semua akun media sosial kami. Begitu katanya. Dan apakah ketika itu dihapus bisa menyelesaikan persoalan? Oh tidak, teman-teman. Bahkan setelah itu dihapus muncul klarifikasi. Ada juga petisi. Orang ini, Gus-Gusan ini harus ditindak tegas, disanksi. Entah sanksi apa.
Kalau sanksi dari NU mungkin ya teguran-teguran secara moralitas. Tapi dari segi hukum harus ada sanksi juga. Yang dimana sanksinya tanpa ada laporan pun Gus ini bisa diciduk. Yang berwajib kan yang punya. Oh itu Kalau NU kan sanksinya paling administrasi. jadi bukan delik aduan ya itu Pak Yai. Jadi pihak berwajib wajib. Iya, wajib juga harus istilahnya menjemput bola. Siap. Oke. Bahkan bisa di penjara 15 tahun. Begitu informasinya. Karena apa teman-teman? Kalau ini dibiarkan, orang-orang akan semakin konyol di dalam mengadakan pengajian-pengajian. Kita belum selesai loh. Pembahasan Heri Pras dari kemarin belum selesai tentang gus-gusan, habib-habiban yang mengadakan majelis jingkrak-jingkrakan. Oh, jemaahnya joget jingkrak di bawah teman-teman, joget. Habib mimpin sholawatan. Untuk sana sini meliput acara, tapi sayangnya yang disorting cuma jendela. Joget di bawah. Kita belum kelar dengan perkara itu. Muncul fatwa rokok Allah, ya. Bungkus rokok Allah katanya. Sampurna. Belum kelar dengan fatwa konyol rokokan, muncul lagi. Heish, gak ada putus-putusnya. Kapan isu-isu seperti ini bisa putus? Ya gak bakal pernah putus. Karena apa? Penormalisasiannya banyak. Mengaku si paling belajar tasawuf, menyucikan hati, pikiran, jiwa. Tapi outputnya apa? Ratusan kasus ratusan kasus tindakan tidak terpuji. Semua karena apa? Ya ajaran ngalap-ngalap berkah. Apakah salah ajaran ngalap berkah? Bukan teman-teman. Kita bukan berbicara salahnya. Dimanfaatkan oleh mereka, oknum-oknum tokoh-tokoh NU yang ingin melampiaskan hawa nafsunya dengan cara suci. Menurut mereka, akal mereka, ini perbuatan suci, kami wali, kami muridnya wali, kami pengikut wali. Jadi apapun yang kita lakukan berkah. Sampai mereka nipu terang-terangan membawa kiswah Nabi, kunci Ka'bah di depan umum. Percaya orang. Siap memandang kiswah Nabi? Siap tidak menyentuh kiswah Nabi? Kalau tidak tertib saya nggak bakal buka lagi. Dan saya jamin saya nggak bakal buka lagi di sini. Jadi yang di belakang juga jangan ditarik kiswahnya, nanti rusak. Nanti jatuhnya kurang ajar sama Rasulullah. Aduh ya Allah. Apalagi Gus L ini ya teman-teman. Meskipun dia bilang, oh enggak, itu sudah pengawasan orang tua, ada pengawasan orang tua teman-teman. Katanya begitu. Meskipun dengan pengawasan orang tua, tindakannya berlebihan. Itu sudah di luar batas normal. Gemes ya gemes. Tapi caranya jangan seperti itu. Semoga ini menjadi teguran dan menjadi wasilah lah kepada Gus L dan kawan-kawannya ini untuk membenah diri. Tetapi ingat, sanksi hukum atau sanksi moral harus ada. Sekian dari saya.